sesuatu itu bisa lancar kan karena cinta ya. Iya. Jadi pertama step, oh bukan stepnya harus cinta dulu. Guys, sekarang ini langsung kita sharing-sharing bersama pemateri yang wow. Bok Nada. Kita panggil aja Bok Nada. Hai Bok. Hai. Setelah beberapa tahun nggak berjumpa nih teman-teman. Oke, gimana? Begini Bok. Kan sekarang ini banyak yang tertarik Al-Quran. Mungkin dasarnya kenapa sih tiba-tiba tertarik untuk menghafal Al-Quran gitu? Oke. Jadi malu. Dulu awalnya aku awal tuh karena lihat Ustazah di SMP kita dulu. Oh ya, Ismi. Ustazah tuh cantik banget. Ya cantik, suaranya bagus. Vokalis. Suaranya bagus. Ternyata beliaunya tuh juga hafal Quran gitu. Masya Allah. Terus aku ya pengen aja gitu betapa perfectnya. Terus pinter juga kan beliau. Oh, sangat pinter banget. Jadi aku termotivasi banget. Ya udah. Ustazah Ismi, mohon maaf ya. Ustazah Ismi, kami mohon izin. Jadi ya udah karena cantik, perfeksionis, jadi aku pengen gitu kayak meskipun endingnya aku nggak seperti beliau gitu ya. Ya merendah. Enggak lah. Ya jadi dari situ awalnya aku termotivasi. Akhirnya aku pengen. Awalnya sih coba-coba aja. Jus 30. Ternyata tuh bikin ketagihan gitu loh. Makanya Pengen lanjut. lanjut sampai Alhamdulillah sekarang 30. Tinggal menjaga. Metode menghafal Al-Quran kan seperti apa? ya yang pertama sih orang mau menghafalkan Al-Quran itu menurutku harus bisa baca dulu Tartil. tapi lancar, karena kalau itu tidak bisa maka nanti hafalannya juga nggak akan jalan gitu. Gimana mau ngafalin orang ngerangkai bacaan aja belum mahir kan gitu ya. Harus apa? Tartil qiraati atau apa ya? Maksudnya Biasanya kan ada yang tartil qiraati a'udzubillahi gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau tartil biasa gitu sesuai nada sendiri gitu loh. Kan biasanya kan kalau aku sih yang tartil nada sendiri, pokoknya aku bahagia, aku connect ya udah. yang penting next lanjut deh. Makhorijul huruf juga ya perlu. Terus gimana? Setelah itu udah menguasai tartil? Ya udah, kita terus tumbuhkan cinta ke Al-Quran. Cinta ya. Kita tuh berat. Jadi kita kan sesuatu itu bisa lancar kan karena cinta ya. Iya. Jadi pertama stepnya Stepnya harus cinta dulu. harus cinta dulu. Cinta dan bahagia. Cinta menimbulkan bahagia. Kalau udah cinta tuh pasti bahagia gimana pun gitu. Oh juga bisa disangkut pautkan sama ibadah ya. Kalau kita nggak cinta sama ibadah, kita nggak suka ibadah gitu. Next setelah cinta, sayang. Setelah kita mencintai, Menyayangi. setelah kita mencintai ya. Nah, setelah kita mencintai, Kita ikutan dulu ya. ya udah kita mulai hafalin per ayat, dari ayat ke ayat, habis itu dari juz ke juz, dari surat ke surat. Kalau kita udah cinta tuh kayak ketagihan sendiri memang. Misalnya udah selesai juz 10 nih, terus juz 11. Terjemahnya atau membaca terjemah dulu sebelum menghafal? Kalau aku sih pertama ngafalin itu baca dulu Arabnya. Membaca Arab. Nggak usah terjemah atau apa, yang penting baca. Arabnya dulu dibaca aja, dibaca. Oh iya. Minimal 3 kali kan. Minimal. Pokoknya yang ganjil-ganjil deh 7 gitu. Oh yang Terus, ganjil. habis baca Arabnya dikira sudah lancar, kan pasti kita sudah mengira kan, sudah bisa ngira-ngira diri sendiri. Kalau udah lancar ya udah lanjut baca per ayat itu pelan-pelan banget. Misalnya alif lam mim satu ya. Alif lam mim. Sampai pokoknya sampai terakhir
itu dibaca semua. Terus setelah dibaca semua dengan jumlah ganjil, misalnya 7 kali ya, terus 7 kali. kita baca per ayat. Alif lam mimnya tadi, misalnya alif lam mimnya. Jadi alif lam mim 7 kali dengan jumlah ganjil sendiri. Tadi kan satu ayat jumlahnya itu sendiri. Jadi tadi kan satu halaman langsung ya. Sekarang satu ayat itu dibaca berkali-kali. Bisa 3, terus pokoknya terserah Ganjil gitu. sekoneknya kalian lah gitu. Kalau udah nanti tinggal disatukan dengan artinya. Satu ayat itu sudah, terus artinya dibaca. Ya. Satu ayat juga. Iya. Contoh kayak Zalikal kitabul la raiba fihi. Langsung deh kita geser ke artinya. Kitab Al-Qur'an itu adalah kitab Tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Jadi untuk selanjutnya tuh kita akan paham ceritanya ayat ini tuh cerita apa sih gitu. Itu juga memudahkan dalam kayak contohnya di surat Al-A'raf itu kan ada ceritanya Nabi Musa, nabi-nabi yang lain gitu ya. Cerita peristiwa-peristiwa itu gimana itu dengan kita mengetahui artinya gitu. Itu berkaitan juga ya satu ayat dengan ayat yang lain gitu. Jadi ya dibaca Arabnya dulu satu ayat terus artinya. Kalau saya sih seperti itu ya. Terus kemudian faham bahasa Arab itu perlu, faham nahwu shorof itu perlu. Waduh, kitab dulu ini berarti ya. Karena untuk merangkai kalimat-kalimat Quran itu kan kita butuh nahwu shorof kan. Contoh, innal munafiqina humul fasiqun, ya kan? Ini munafikin apa munafikun? Nah, kita harus ingat ada inna. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Kalau ada inna berarti ya udah munafiknya berarti dia nasab. Innal munafiqina. Terus fasikunnya ini fasikin apa fasikun gitu. Karena hum dia jadi mubtada ya. Ya mubtadanya di situ. Nah, khobarnya inna. Jadi kan tadi innal munafiqina. Khobarnya ini berisi jumlah mubtada khobar gitu. Jadi bersusun gitu. Iya. Karena mubtada khobar jadi nasab, jadi humul fasiqun, jadi rofa gitu. Berarti harus tahu kitab juga. Ya sedikit demi sedikit lah gitu. Belajar nahwu shorof. Kitabnya perlu enggak? Ya, kitab apa nih? Maksudnya kayak kita bersangkutan dengan Al-Quran, hukum seperti nanti Al-Quran menjelaskan hukum, berarti harus membaca Fathul Qorib atau yang lain gitu, takrib. Ya boleh, semakin bagus kalau seperti itu. Tapi nggak perlu nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi ya lebih bagus. Gitu. Lanjut. Apa nih buat mudah menghafal itu waktunya kapan sih? Kalau banyak guru saya menasihati sih paling bagus itu subuh sama ya subuh waktu tahajud, maghrib itu bagus. Tapi kalau sekarang saya ya entah ini kenapa ya mungkin karena saya sudah remaja Remaja ke atas hampir ke atas ini sudah banyak hormon-hormon yang mempengaruhi emosi saya. Jadi kadang tuh jadi kadang ya gak mood gitu, kadang tuh gak mood, males gitu ya wes aku biasanya nunggu aku mood aja ngaji gitu nambah. Tapi memang harus dipaksa sih, harus dipaksa. Oh ya, aku kalau untuk menghafalkan sendiri aku pakai metodenya Syekh Ali Jabir tuh. Jadi itu ngajarin Syekh Ali nih. Biasanya kan orang-orang kalau hafalan kan gini ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi gitu kan. Gak lihat Qur'annya tapi menghafal. Tapi kalau Syekh Ali Jabir tuh enggak gitu. Gimana? Dia tuh ngajarinnya ketika kita sudah baca ya satu ayat, misalnya Dzalikal kitabul la raiba fihi, itu kita tuh ngelihat ayat itu, ngelihat aja, jangan dibaca. Ngelihat tok. Jadi dilihat bentuknya zal, terus ada alifnya, ada lam, kaf. Bacanya dalam hati. Nggak usah dibaca dalam hati juga nggak usah dibaca, pokoknya dilihat aja. Dilihat tok. Karena itu proses transfer dari apa yang kita lihat ke otak gitu. Iya. Kalau udah, dan memang ketika aku praktekkan sih itu efisien sekali gitu. Jadi ketika kita mau merangkai hafalan itu di otak itu seperti tergambar kayak ada
ada kopi yang Oh iya ya. bener. Terus lanjut ya. Terus manfaat dalam menghafal Quran apa tidak mengganggu pelajaran atau tambah malah berprestasi atau bagaimana? Mungkin bisa sharing pengalamannya gitu loh. Ya awalnya sih khawatir ya, karena kan harus korban waktunya belajar, harus hafal gitu ya. Tapi ketika aku jalan, semakin aku hafalan, semakin aku itu mudah belajar. Kayak rasa-rasanya tuh guru ngejelasinnya satu kali aku tuh udah paham banget gitu. Dulu kan kalau dia dulu ya di SMP kita, aku kelas berapa ya mulai hafalan tuh kan kelas 8 ya. Waktu kelas 7 mungkin prestasi aku cuma berapa, peringkat 14 mungkin, 14 16 kayak gitu-gitu. Tapi ketika aku hafalan dan aku fokus merasakan nikmatnya hafalan, ya aku nggak tahu jadi masuk 10 besar aja gitu tiba-tiba gitu. Keren-keren ya. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi semakin dapat barokah gitu, barokahnya Quran. Beneran bisa dicoba. Mengatur waktunya mungkin gimana? Mengatur waktunya sih kembali ke cinta ya. Kalau kita udah cinta, setiap ada waktu yang membuat kita sempat menghampiri hal yang kita cintai, ya kita akan menghampiri. Harus cinta. Jadi kalau udah cinta tuh setiap ada waktu kosong, aduh kangen nih sama Quran gitu, pingin berdoa nih gitu, ya kangen aja gitu, pengen Berdua dengan Al-Quran gitu ya. ya. Ini sekarang ini cobaan. Apa ada cobaan ya dalam menghafal ya? Apa tambah dibenci teman atau bagaimana? Atau lawan jenis kayak atau apa gitu? Apa ada cobaannya dalam menghafal Al-Quran? Soalnya Al-Quran itu kan juga berat kan gitu. Ya banyak ya. Oh banyak sekali. Ya banget lah. Lebih banyak manfaat apa cobaan? Manfaat. Ya jelasnya manfaat. Tapi cobaannya seperti apa gitu? Sebenarnya cobaannya besar, cuman karena kembali lagi karena kita cinta, sederas apapun hujan yang mengguyur ya, jadi ya kayak nggak kerasa gitu. Ya tetap kerasa sih, cuman ya merasa Dimudahkan juga. Coba. ya banyak. Laki-laki nggak disukain sama teman, Kenapa kayak gitu? anggap Dia diri. disukai lebih. Nggak disukai. Ya, Apa kurang bergaul atau bagaimana? Ya nggak tahu ya. Saya ngerasa sih udah bergaul banget. Oh, udah gitu. main gitu ya, cuman ya kan yang menguasai hati manusia kan Allah ya. Mungkin Allah juga yang ngasih perasaan ke teman-temanku biar nggak suka sama aku gitu Oh, loh. iya. Biar sebagai wasilah menguji aku seberapa kuat sih nada ini gitu. Menurutnya Rina ada. Menurutnya Kobok. Apa cobaan terbesar dalam menghafal Al-Quran itu apa sih? Males. Oh, cobaannya cuma dari diri sendiri ya, males, bukan dari orang lain gitu ya. Cobaan terbesar dari diri sendiri dan dan motivasi terbesar pun dari diri sendiri. Kalau udah males tuh kayaknya pokoknya Gak mood semuanya. Oh, gitu. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Harus dipaksa gitu, itu harus Pemaksaan. memang harus pemaksaan. Wah, keren banget. Terima kasih sharingnya. Mungkin ada pesan buat yang menghafal Al-Quran atau yang ingin motivasinya ingin menghafal Al-Quran? Oh, iya. Apa ya udah sih, kalau motivasiku dulu ya, mungkin kalian bisa mengambil dari motivasiku. Aku menghafalkan Al-Quran itu ya karena aku takut mati dulu. Masya Allah. Ya kan, bayangin ya, aku bayangin ya Allah, di alam kubur itu benar-benar nggak Gelap gitu ya. gelap sempit, terus kita tuh Sendirian. gini ya sendiri, ya Allah ampun, kalau terus pakai acara didatengin sama malaikat lagi. Ya Allah ya. Terus aku tuh ada gimana coba gitu. Jadi makanya ketika aku tahu bahwa Al-Quran itu bisa menemani Penolong gitu. sebagai syafaat, ya udah diikhtiarin aja gitu. Jadi motivasiku tuh karena takut mati sih. Iya, enggak apa. Yang penting apa namanya? Kita menghafal Al-Quran, niat pertama bukan karena Allah juga nggak apa-apa. Karena ingin takut mati kayak atau apa kayak gitu nggak apa ya? Ya bukan nggak apa-apa. Kita tuh kan memang manusia biasa. Iya. Bisa dibilang ya kita kan bukan nabi ya, bukan nabi juga bukan istri-istri nabi.
intinya itu nafsu kita itu sudah mendominasi Ya. untuk sampai ke titik dimana kita benar-benar karena Allah itu proses gitu. Sangat proses Ya bukan langsung gitu kan. apalagi Nggak kalau bisa. seperti kita yang banyak dosanya, prosesnya itu berhalang dengan dosa-dosa kita. Masya Allah. Tapi berproses itu kan harus diselingi istighfar kayak gitu ya biar melancarkan jalan. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita niat menghafalkan Al-Quran karena takut mati. Nggak apa-apa Ya itu pun kan karena kita takut pada Allah berarti kan kembali lagi ke Allah. Ya nggak apa, proses aja pokoknya. Nanti juga ditonton sendiri sama Quran itu perasaannya. Terus ada lagi. Lantas bagaimana kalau orang menghafal Al-Quran tapi tetap maksiat, tapi tetap pacaran gitu, apakah masih tetap masuk apa yang dia hafal atau bagaimana ya? Gimana? Jadi orang menghafalkan Quran itu bukan lantas bertransformasi dari manusia menjadi malaikat. Ya, orang yang hafal Quran dia tetap orang, dia tetap manusia, dia tetap Maksudnya tempat salah, tetap punya tetap makhluk kota nisyan itu dah gitu. hadis ya. Jadi ketika ada misalnya ya orang hafal Quran terus dia melakukan kesalahan, terus jangan lantas oh gimana sih katanya punya hafalan banyak tapi maksiat kayak gitu gini ya kan. Tetap jadi walaupun hafal Quran pun tetap dia itu manusia, bukan malaikat yang nggak punya nafsu, yang nggak punya salah dan lain sebagainya. Sampean sendiri pun yang ngomong kayak gitu Iya, belum tentu lebih baik. jadi menghakimi itu memang sangat tidak dianjurkan. Yang lebih baik menghakimi diri sendiri aja gitu ya. Hakim yang paling hakim itu kan ya hanya Allah khairul hakimin. Gak boleh kita menghakimi sesama. Kalau masalah masuk dan tidak masuknya selagi tetap berusaha untuk menjadi baik, meninggalkan maksiatnya, semangat menghafalnya ditambah ya. Tetap masuk. Lantas ada yang pernah saya baca dulu, al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi, La yuhda lil asi. la yu'ta apa la yu'ta ya? La yu'ta, nggak tahu itu katanya dawuhnya gurunya Imam Syafi'i. Itu bagaimana itu? Nah makanya asri ini maksiatnya harus ditinggal biar nurnya sampai. Makanya saya tadi mengatakan sambil berusaha menghafalkan sambil maksiatnya ditinggal biar nurnya sampai. Jadi harus tetap berusaha meninggalkan maksiat gitu ya. Ya kadang Allah itu menunjukkan kepada hambanya kalau itu lubang, misalnya lubang ya, itu menjatuhkan dulu ke situ. Paham maksudnya? Ya. Misalnya ada sumur, Allah tuh mau ngasih tahu hambanya kalau itu tuh sumur gitu. Jadi Allah tuh jegorin dulu gitu. Di situ hambanya itu loh, biar tahu kadang memang Allah tuh menakdirkan hambanya tuh apa ya, kecemplung istilahnya ya. Misalnya lubang ya, itu menjatuhkan dulu ke situ. Paham maksudnya? Misalnya ada sumur, tapi Allah tuh mau ngasih tahu hambanya kalau itu tuh sumur gitu. Jadi Allah tuh jegorin dulu gitu. Di situ hambanya itu loh, biar tahu kadang memang Allah tuh menakdirkan hambanya tuh apa ya, kecemplung istilahnya ya, kecemplung di dalam dosa ya, biar tahu tuh dosa biar tidak diulangi lagi. Jadi tidak perlu diyakini lah, Yang penting tetap berusaha menjadi lebih baik gitu ya. Semoga kita tetap menjadi penjaga Al-Quran gitu ya. Amin. Terima kasih sari-sarinya.